Saya sudah berkeinginan di dalam internal Balai Kota, dalam rapat-rapat saya katakan bahwa Jakarta harus menjadi destinasi sport untuk semua cabang olahraga. Rekan-rekan sekalian, yang terakhir dari saya pribadi, mudah-mudahan komunitas sepeda, apakah itu road bike, seli, sepeda ontel, sepeda apapun, merasa bahwa Balai Kota ini menjadi rumah bersama. Karena secara khusus saya menginginkan Balai Kota ini, dan ini sengaja saya pakai kaos dan juga sepatu yang saya gunakan ini, nanti akan ada yang namanya Jakarta International Marathon atau JAKIM. Dan diadakan pada tanggal 29 Juni, juga ada half marathon yang diadakan oleh LPSK bersama dengan Kompas, diadakan juga bulan Juni. Pada bulan Juni sekaligus hari ulang tahunnya Jakarta, saya sudah berkeinginan di dalam internal Balai Kota, dalam rapat-rapat saya katakan bahwa Jakarta harus menjadi destinasi sport untuk semua cabang olahraga. Makanya saya secara khusus mengundang Pak Okto ini untuk hadir, karena beliau adalah Presiden Olimpiade, sehingga dengan demikian untuk ke depan kita bersama-sama akan menggalakkan olahraga yang di Jakarta, tidak hanya lari, tidak hanya sepeda, tetapi cabang-cabang difabel pun kami bersedia untuk menjadi tuan rumah dari berbagai event internasional. Mudah-mudahan inilah yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, atas nama Gubernur Jakarta, saya terima kasih kehadiran rekan-rekan sekalian, dan mudah-mudahan door prize-nya didapatkan oleh banyak. Saya nggak tahu door prize-nya berapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olimpiade Indonesia, Pak Okto, hari ini menyelenggarakan yang disebut dengan Jakarta Ride atau Silaturahmi Ride 2025. Memang kebetulan saya ini penggemar sepeda, dan bersama komunitas sepeda dari berbagai komunitas, mulai dari seli, sepeda ontel, kemudian road bike, dan berbagai komunitas, kita hari ini putar 3 kali di istilahnya dalkot dalam kota, yaitu Sudirman Tamrin selama 3 kali. Saya sendiri dengan kecepatan average tadi 35, ada yang lebih, ada yang kurang. Saudara-saudara sekalian, kenapa ini diadakan? Karena kami tahu bahwa komunitas sepeda di Jakarta ini besar sekali. Saya memang benar-benar berkeinginan untuk menjadikan Jakarta sebagai destinasi olahraga internasional. Makanya saya hari ini sengaja dalam press release ini memakai Jakarta International Marathon. Sepatunya warnanya juga beda. Ini sepatu yang secara resmi nanti akan dipakai di dalam Jakarta International Marathon, dan saya sendiri akan ikut. Mudah-mudahan Presiden Olimpiade juga ikut, tapi tentunya tidak ikut yang full marathon atau half marathon, kita ikut yang 10 kilo saja. Rekan-rekan sekalian, secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Jakarta. Yang terjadi di dalam Tanjung Priok untuk muatannya yang harusnya 2.500 truk per hari, kemarin itu dipaksakan untuk menjadi 4.000 truk per hari, sehingga mengalami jam. Dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan, bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya, karena sudah 3 hari kemacetan ini nggak boleh terjadi kembali. Dan Pelindo secara terbuka sudah meminta maaf baik kepada pemerintah Jakarta yang terkena akses dari hal tersebut maupun kepada masyarakat. Tetapi apapun, karena ini terjadi di Jakarta, sebagai Gubernur Jakarta saya bertanggung jawab dan memohon maaf atas kejadian tersebut, dan tidak boleh terjadi kembali. Bahkan tadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, kalau diperlukan saya akan berkirim surat
kepada Pelindo untuk memberikan peringatan sekeras-kerasnya atau cukup dengan kepala dinas, dan yang penting ini tidak boleh terjadi kembali. Walaupun mereka mengatakan karena ada libur panjang 3 hari berturut-turut, kemudian habis Lebaran Idul Fitri mereka mau memanfaatkan itu, tetapi sekali lagi dampaknya kepada orang yang menggunakan transportasi di dalam Jakarta dampaknya luar biasa. Untuk itu saya mempersilakan Ketua Olimpiade Indonesia Pak Okto untuk menyampaikan kalau ada yang bersampaikan. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Ada 2 kalimat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Jakarta sangat beruntung. Yang kedua, saya menyesal. Yang pertama, Jakarta beruntung karena mendapatkan gubernur yang sangat suka olahraga dan selalu mengatakan siap untuk menjadi tuan rumah event apapun yang diadakan di Jakarta dengan semua sarana prasarana yang sangat siap untuk melayani baik itu internasional maupun kelas-kelas yang levelnya dunia. Nah, yang kedua ya tentunya saya sangat menyesal, bukan sangat menyesal, saya menyesal karena pernah mengajak Mas Pram sepeda. Sekarang saya ditinggal jauh-jauh karena Pak Gubernur ini average-nya tadi udah di atas 40. Jadi sekali lagi terima kasih Jakarta, terima kasih Pak Gub. Semoga kita bisa terus kerjasama dan menyuarakan prestasi olahraga dari Jakarta. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih. Jadi Pak Okto walaupun Ketua Olimpiade bukan hanya mengembangkan olahraga, tapi seni, budaya dan sebagainya juga akan didorong oleh Pak Okto. Bahkan untuk konser pun akan didorong, dan untuk itu saya akan mendampingi Pak Okto. Ya. Jadi saya juga nggak boleh egois walaupun saya pesepeda yang road bike, tetapi nggak boleh kemudian road bike mendapatkan fasilitas berlebihan di Jakarta. Yang ingin kami lakukan, saya akan bekerja sama dengan pemerintah Banten untuk mengembangkan loop Soekarno-Hatta Airport. Dan kalau itu bisa dilakukan, tempatnya di Banten, bagi para pegawai yang mencintai olahraga tidak lagi punya alternatif apakah di Mosia Loop atau di Peak atau di Dalcott. Saya yakin nanti kalau loop atau muterin Soekarno-Hatta ini bisa dilakukan, maka ini menjadi alternatif baru, dan itu bekerja sama dengan pemerintahan Provinsi Banten. Ada lagi? Jadi begini, seperti kita ketahui bahwa Tanjung Priok itu kapasitasnya 2.500 truk per hari. Kemarin dipaksakan 4.000 truk per hari. Yang mengelola yang namanya NPCT 1. Ini kan yang selalu dan di bawah Pelindo. Untuk itu saya sudah minta untuk kepala dinas melakukan cek lapangan. Setelah dilakukan pengecekan lapangan, memang di dalamnya terjadi nggak bergerak, dan bukan 4.000 truk per hari, ternyata 7.000 truk per hari. Sehingga dengan demikian saya sudah meminta kepada dinas perhubungan maupun nanti saya sendiri akan memberikan peringatan sekeras-kerasnya. Bentuknya apa sedang kita rumuskan, ya. Kali kami akan melakukan penertiban. Jadi pedestrian yang sudah baik, yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, kami akan lanjutkan. Jalur sepeda akan kami rapikan. Dan kalau kemudian ada orang yang parkir, kemudian fasilitas itu digunakan untuk bukan fungsinya, tentunya kami akan memberikan sanksi untuk itu. Karena saya dalam waktu dekat ini betul-betul akan menjadikan misalnya lah, TOD Blok M itu menjadi berandanya ASEAN, termasuk Taman Leuser, Taman Ayodhya, dan satu lagi Taman Laksa, Langsat, Taman Langsat. 3 taman ini nanti akan kita gabungkan, luasnya menjadi 6,2 hektar, dan itu menjadi ikon baru di Jakarta. Dan itu akan digunakan juga untuk jogging track seperti GBK tapi lebih mini. Dan supaya tidak mengganggu lalu lintas, saya sudah memerintahkan untuk dipelajari apakah naik ke atas atau turun ke bawah. Segera akan kita putuskan sehingga Jakarta mempunyai banyak alternatif tempat untuk berolahraga, termasuk velodrome yang kemarin sudah saya lihat dengan Pak Okto. Kami akan
membenahi supaya velodrome juga punya tempat jogging track untuk seperti di GBK. Jadi jangan hanya GBK saja, semua daerah akan kita kembangkan. Nah, kembali kepada pertanyaan dasar tadi, tentunya kami akan melakukan penertiban terhadap para pengendara yang tidak menggunakan jalur sepeda semestinya. Terakhir ya. Parkir ilegal ini tuh selama 5 tahun depan gimana sih Pak? Soalnya kan bertahun-tahun belum selesai parkir ini. Jadi salah satu tugas utama Satpol PP bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, adalah menata urusan parkiran. Jadi saya juga baru tahu parkir di Jakarta ini merupakan sumber penghasilan yang luar biasa bagi pengelola, siapapun pengelola itu. Dan untuk itu saya sudah sampaikan di dalam rapat internal kami, contoh pasar Kramat Jati, luarnya 15 hektar. Ternyata semua orang berkeinginan untuk mengelola parkir di sana, termasuk Tanah Abang. Untuk parkir liar yang seperti itu, maka itulah tugas Satpol PP, bukan mindahin orang yang mau demonstrasi pakai kemah. Bahkan kemarin yang di depan kantor saya kemah mau sebulan juga nggak apa-apa. Jadi itulah karakter yang kemudian ditunjukkan oleh pemerintah DKI, bahwa yang namanya demokrasi dijaga, tetapi tidak boleh yang bukan tugasnya diurusin. Kami akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menertibkan parkir di mana-mana.